malam hari ini. Yang lagi minum teh, kopi, jangan lupa teh kopinya agak dijauhkan dari laptop atau dari HP biar tidak terganggu atau ada suara-suara yang berisik, mohon dikecilkan terlebih dahulu atau di tempat yang bisa konsentrasi. Seperti itu ya. Oke, saya panggil Pak Jaya. Selamat malam Pak Jaya. Malam Mas Gofur. Oke, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Saya mohon izin live dulu ya Pak ya, karena ada dinas malam saya. Oh, siap, silakan. Ya, Silakan. oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Gofur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal teman-teman semua. Malam Pak Jaya. Senior saya Pak Sulistyo. Waduh, numpang izin Pak. Saya Oh ya, diminta silakan. narasumber pada malam hari ini. Saya baru sempat gabung sekarang nih. Teman-teman, mohon maaf nih baru bisa menampilkan video ala kadarnya teman-teman. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah jam 9.18 waktu Indonesia Barat, mungkin yang di Indonesia Timur sudah lebih larut malam lagi 2 jam selanjutnya teman-teman. Baik, malam hari ini saya diminta mengajarkan materi yang sangat sederhana teman-teman, yaitu bagaimana menjadi seorang trainer atau judulnya Training for Trainer teman-teman. Bukan training bukan TOT, Training of Trainer bukan, tapi Training for Trainer. Bagaimana menyiapkan seseorang menjadi seorang trainer. Kalau TOT, Training of Trainer, berarti seorang trainer akan disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Profesi atau BNSP, teman-teman. Sehingga legal teman-teman menjadi seorang trainer, teman-teman. Baik, ini profil saya teman-teman, nama saya Jaya Wahyudin. Saat ini saya tinggal di Bogor. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Bogor, salam kenal semuanya. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol, mau join-join atau mau ngajak-ngajak ngopi gitu silakan teman-teman. Kompetensi saya saat ini sebagai auditor ISO series 459.027372022. Kemudian SMK 3 PP 50 tahun 2012 dan saat ini juga saya menjadi sebagai Master Trainer BNSP. Kemudian saya juga konsultan ISO atau konsultan K3 dan saya juga asesor BNSP Republik Indonesia. Sertifikat beberapa yang sudah saya dapatkan dari Kemenaker ahli K3 umum, kemudian ahli K3 lingkungan kerja muda, kemudian auditor internal SMK 3, kemudian dari BNSP ada asesor, master trainer, K3 migas, pengawas, dan ada satu lagi sebenarnya pendamping UMKM teman-teman ada. Dan kemudian ada beberapa sertifikat mandiri yang saya sampaikan di sini yang hasil ya mengikuti training-training, webinar-webinar dari lembaga-lembaga training lainnya gitu teman-teman. Ya nanti kalau saya masukin ke sini nggak muat semua, dah tak segini aja dulu cukup teman-teman gitu ya. Oke, kemudian organisasi publik yang saat saya ikuti yaitu pertama World Safety Organization, organisasi tentang safety tingkat dunia teman-teman. Kemudian ada HS Indonesia untuk Indonesia. Kemudian ada Human Resource Management, ada Ikatan Human Resource Indonesia, ada kelompok trainer independen Indonesia dan ada ACKN Asosiasi Kompeten Nasional. Safety Indexan sudah disampaikan tadi teman-teman ya oleh Mas Gofur, saya skip aja. Kemudian tata tertibnya malam hari ini teman-teman selama mengikuti webinar mohon diperhatikan pertama bagi yang tidak berkepentingan atau tidak diminta untuk membuka mic, mohon semuanya di mute supaya nggak tabrakan teman-teman. Ya, supaya nggak tabrakan suara biar clear aja gitu. Dan bagi teman-teman yang memiliki kesempatan untuk menyalakan kamera silakan nyalakan kamera on cam. Siapa tahu di sini ada tetangganya, ada teman sekolahnya, SMP, SMA, kuliah, dan atau teman kerjanya gitu teman-teman. Dan karena ini malam ini webinar, teman-teman sharing session aja, teman-teman dipersilakan menyiapkan kopi snacknya. Ya, kopi snacknya, susu jahenya, tehnya, silakan nasi goreng juga boleh gitu teman-teman. Kemudian teman-teman bagi yang sudah merasa kebelet ya, saat ini silakan boleh dulu ke toilet dulu gitu teman. Mohon maaf jangan dicoret-coret dulu Bapak, saya baru mulai ini. Apa nggak suka dengan saya ya? Atau saya close aja deh, biar hilang.
Oke. Kemudian bagi yang mau terima handphone, silakan teman-teman. Ya, silakan dipersilakan, tidak ada larangan untuk menerima handphone. Siapa tahu itu penting panggilan kerja gitu ya, teman-teman, atau panggilan bisnis gitu, teman-teman. Oke, tujuan pelatihan pada malam hari ini bagaimana menyiapkan menjadi seorang trainer yang profesional, teman-teman. Kemudian bagaimana menjadi seorang profesional trainer berarti harus memahami metode-metode training. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, yuk kita teriak sama-sama. Aku pasti bisa. Aku pasti Aku bisa. pasti Aku pasti bisa. Oke, jangan lemes. Aku pasti bisa. Jangan lemes. Aku pasti bisa. Timbulkan semangatnya. Aku pasti Aku bisa. pasti bisa. Gitu. Aku pasti bisa. Mantap. Bisa apa nih? Otomatis. Nah, bisa apa nih kira-kira? Oke. Bisa segalanya. Bisa segalanya. Oke, baik. Teman-teman, tadi saya sudah diperkenalkan, saya sudah memperkenalkan diri juga. Nah, teman-teman belum memperkenalkan diri. Saya pengen teman-teman di kolom chat coba diketik namanya dari mana, kemudian profesi sehari-hari sebagai apa? Sebagai K3, sebagai safety officer, sebagai banyaklah sebagai apa gitu. Silakan teman-teman di kolom chat, silakan. Saya pengen lihat nih. Ada 51 orang, 50 orang, satu live barusan. Saya pengen tahu posisi teman-teman itu sebagai apa nih gitu. Kesehariannya. Oh. Diahul Haq dari Lampung, welder. Oh, welder. Oke, bagian tukang ngelas ini. Kemudian Samsudin dari Luwu Timur, safety. Oke. Ismail Prahendra, HS officer dari Samarinda. Oke, Samarinda. Samarinda masih di mana nih? Oke, kemudian petugas damkar Nathaniel Obed Peti. Oke. Aditya Sunatra dari Cilacap sebagai ADM. Kemudian dari Kalimantan Tengah Safety Officer Mas Muhammad Sanjaya. Meka Leonika Silaban. Baru fresh graduate ya. Oke. Kemudian Dedi dari Cilegon HS Officer. Ala operasi alat berat. Dari Sumatera Selatan admin. Oke, dari Samarinda juga nih. Siapa nih? Salman Iwan Lebon. Wah, banyak fresh graduate ternyata ya. Ada yang dari Aceh, Lok Sumawe. Wah, Lok Sumawe, Politeknik Negeri Lok Sumawe. Kemarin saya dari Lok Sumawe, dari PT Arun di sana, mampir-mampir jalan-jalan. Kemudian dari Makassar perawat. Oke, perawat. Oke, kemudian ada field safety, Melation Ilata. Oke, saya yakin teman-teman, wah ada pengangguran juga, baru saya mau sebut ini. Erik Sonic, nama Erik Sonic dari Palembang pengangguran. Wah, uang kita nggak mungkin pengangguran ini, pasti bisa jualan pempek ini. Ini pura-pura ini. Oke, Dian Prawira laki perempuan, laki karena prawiranya laki ya, atau ini pasti dari orang Sunda nih, kalau Jawa Prawiro. Ya, asal Bintan, Kepulauan Riau, sedang mencari kerja. Oke, mudah-mudahan nanti ketemu teman-teman yang dicari-cari. Oke, saya nggak ketemu saudara saya, tetangga saya di Bogor ini jauh-jauh sekali ini. Aduh, Jayapura, Fresh Graduate, Dinda Kartika, dari Mulyadi, HS Advisor Form, Indramayu, West Java. Oke. Oh, Dian Prawira. Oke, laki-laki. Oke, mudah-mudahan satu aja ya. Jangan laki perempuan gitu ya. Mulyadi Security. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Luar biasa teman-teman malam ini. Jauh-jauh di tengah kesibukan. Hari Minggu biasa itu dibawa jalan-jalan bersama keluarga. Oh, ada yang dari Freeport, Tembagapura sebagai mekanik wheelwright di underground. Oke teman-teman. Apapun profesi teman-teman pasti meninggalkan bekas, meninggalkan manfaat, dan kira-kira teman-teman bisa berbagi gak sama teman-teman yang lainnya? Pak, saya bagian welder. Pak, saya bagian HSE, safety officer. Pak, saya bagian damkar. Pak, saya bagian admin. Kira-kira bisa berbagi nggak teman-teman tuh? Misalkan nih, wah ada HSE baru atau safety officer baru gitu ya, yang masih junior. Siapa yang ngajarin tuh? Pasti teman-teman yang bertugas ngajarin. Ngasih safety induction, ngasih arahan. Pasti semua itu. Nah, itu bekal teman-teman untuk menjadi seorang trainer. Teman-teman. Ya, saya yakin semua punya pengalaman. Kalau yang masih muda-muda kumpulin pengalamannya sebanyak-banyaknya.
ya, mau di migas, di konstruksi, di pertambangan, di jalan raya. Wah, banyak teman-teman. Perawat, tadi ada perawat tuh luar biasa. Perawat bisa memberikan materi tentang first aider, mungkin gitu ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Damkar, ada kelas CB, D, CBA, itu bisa memberikan materi nanti kepada saudara-saudara teman-teman. Jangan bilang saya petugas damkar, giliran ada api kabur duluan. Nah, bagaimana tuh teman-teman supaya bisa orang-orang tetangganya minimal di lingkungannya, yuk kita sharing. Kan kebanyakan rata-rata sekarang pada pakai itu ya, gas melon ya. Nah, gimana nih kalau misalkan mengatasi gas melon yang sering meledak, dulu-dulu awal-awal meledak gitu ya. Nah, bagaimana tuh caranya? Tim damkar harus siap turun tangan. Syukur-syukur di lingkungan RT-nya, ya di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yuk kita latihan tentang pemadaman api gitu. Ya, harus menggunakan apar, hidran dan sebagainya. FM 200 mungkin teman-teman. Ya, itu jadi manfaat daripada ilmu yang teman-teman yang sudah dapatkan, itu teman-teman bisa menjadi seorang trainer. Trainer minimal trainer di mana? Di lingkungan kerjanya dulu, teman-teman. Ya, minimal di lingkungan kerjanya dulu, jangan keluar dulu kalau belum pede gitu, teman-teman ya. Misalnya, Pak, saya mau jadi trainer tapi nggak pede gitu. Gimana caranya, Pak? Gitu, teman-teman. Ya, nah, malam ini kita kupas coba bagaimana teman-teman menyiapkan materi-materi, menyiapkan pengalaman-pengalaman, menyiapkan ilmu-ilmu yang sudah dapat di lapangan. Itu teman-teman ya. Oke. Sebelum masuk ke sana, teman-teman ada yang bisa membedakan apa yang dimaksud dengan consulting, apa yang dimaksud dengan training atau trainer, ada yang dimaksud dengan mentoring atau coaching. Pernah dengar kata-kata ini semua teman-teman? Silakan. Trainer dengar Pak. Dan trainer, mentor, yang lainnya belum Pak. Wah. Mentor apa pengertiannya mentor kira-kira? Ada yang tahu? Pengawas kayaknya Pak. Oke. Pembimbing Pak, pembimbing. Oke, pembimbing. Ngajarin. Ya, adalah yang ngajarin. Ayo, apa lagi? Kalau trainer apa trainer? Trainer, guru Pak, guru, pelatih, Oke, pelatih. guru, pelatih. Pelatih. Oke, pelatih. Oke. Kalau coaching atau coach? Sama juga pelatih juga Pak. Pelatih juga. Nah, bedanya Bola apa ini, itu? Ya, pelatih. Coach dia mengarah ke Intinya bersama Pak. juga sih. Consulting, consult. Konsultasi. kira-kira? Konsultan. Nah, Konsultan. oke, kita coba masing-masing Sharing, pendapat. sharing. Oke, tukang sharing. Iya, Oke. pelatih untuk mengajak Ini gitu. saya nggak masukin bedanya guru dengan dosen. Di sini saya nggak masukin di sini nih. Coba saya Ya. masukin bedanya guru dengan dosen apa? Gitu teman-teman ya. Sama-sama Bedanya ngajarin apa? juga gitu ya teman-teman ya. Oke Iya. teman-teman, kita coba buka satu-satu. Bedanya apa sih dia gitu ya? Pak, guru sama Oke, Bedanya mohon guru maaf dengan kalau ada yang dosen, merasa tersinggung ya. nanti mohon maaf ya. Nah, gitu teman-teman ya. Guru digaji. Oke, Dosen kita digaji. lihat satu, coaching atau coach. Tugasnya dia ngapain? Tugasnya dia membimbing orang untuk mencapai tujuan di coaching. Kemudian bagaimana metodenya? Dia hanya sifatnya bertanya. Menggunakan 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Ada yang paham 5W? What, when. Wis, One, where, when. mantap, udah paham semua. Oke, itu metode coaching. Jadi kalau misalkan saya nih berdiskusi dengan Mbak Safira Intan, Mbak Safira cita-citanya jadi apa sih? Gitu kan? Saya mau jadi perawat. Dijawab. Kemudian saya bertanya, kira-kira kapan mau menjadi perawat? 3 tahun lagi. Itu ada kata kapan berarti kan when gitu ya. Gitu. Kemudian nanti kalau mau jadi perawat, pengennya ditempatkan di mana itu? Di rumah sakit dekat rumah aja Pak, biar nggak terlalu jauh. Itu apa? Where berarti. Ya, tempatnya di mana? Kemudian apa ya usaha yang Mbak Safira lakukan mulai detik ini? Saya kuliah di bagian perawat, mulai memahami itu bagaimana how-nya itu. Itu salah satu bentuk bertanya, apakah saya memberikan solusi?
Tidak. Hanya sebatas bertanya. Solusinya ada di mana? Solusinya ada di yang Mbak Safira. Itu coaching, teman-teman. Ya, jadi apa yang kita inginkan, kita jawab sendiri. Gitu. Saya mau menjadi tentara. Apa yang harus saya lakukan? Berarti apa? Saya harus daftar, kemudian ikutin pendidikan, nilai saya harus bagus, seleksi harus lulus. Itu jawabannya kan. Saya sendiri yang menentukan gitu, teman-teman. Oke, kalau consulting, bagaimana kita memecahkan masalah, problem solving. Inilah yang dikatakan consulting, konsultasi. Misalkan, Pak, saya punya masalah nih. Saya kan sebagai orang HSE, Pak. Tapi kok saya nggak dihargai ya sama para pekerja yang lainnya. Itu pemecahannya masalah di mana? Yaitu bagaimana menghargai seorang profesi HSE. Pak, saya seorang safety officer, tapi saya kok memberikan pendapat ke manajemen, kok dicuekin, Pak? Gitu. Itu consulting. Jadi itu melakukan pemecahan masalah apa? Supaya bisa diterima oleh orang lain. Yang paling gampang, teman-teman, consulting itu apa? Dikerjakan oleh konsultan. Jadi kalau teman-teman, Pak, saya mau menerapkan ISO 45001 tentang safety di perusahaan saya. Bapak bisa bantu enggak? Bisa, saya bisa bantu. Dari mana bantunya? Dari titik 0 sampai titik selesai, ya kan gitu. Ya udah, Pak, kalau gitu saya serahkan semua pekerjaan atau urusan tentang ISO ke Bapak untuk menyelesaikan gitu, sampai sertifikasi dan sebagainya. Itu semua dikerjakan oleh konsultan. Perusahaan apa? Perusahaan taunya terima beres. Gitu, teman-teman. Kemudian kalau mentoring, ini yang sering kali terjadi. Mentoring bagaimana? Mentoring adalah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Contohnya apa? Tukang bakso, sesama tukang bakso. Saya jadi jual bakso dulu nih di Bogor. Rame, laku gitu. Tiba-tiba temen ada, Bang Jaya, kok jualan baksonya laku banget? Ajarin kita dong gitu ya. Nah, saya bisa mengajari dia, bisa berbagi pengalaman, pengetahuan supaya menjadi tukang bakso sukses juga. Apakah saya ngajarin cara bikin baksonya? Enggak. Saya enggak ngajarin baksonya seperti ini, baksonya dibulet-bulet, isinya ini. Itu diserahkan ke pihak lain. Kalau misal umumnya, Pak, kan baksonya bulat gitu ya. Ya itu mau bikin bulat ya bulat, silakan. Kalau bikin kotak-kotak silakan. Itu semua diserahkan ke pihak yang menginginkan. Tapi sebagai teman, saya bisa berbagi pengalaman. Gini ya, kalau menjadi tukang bakso sukses, tempatnya harus bersih, sama pelanggan harus ramah. Gitu, bukan ramah rajin menjamah gitu ya, tapi murah senyum gitu, teman-teman. Kalau komplain, Pak, ini keasinan. Silakan. Bagaimana cara? Pak, apa mau diganti baksonya atau saya tambahkan air atau apa? Seperti itu, teman-teman. Jadi bukan cara mengajarin bikin baksonya, bikin mie-nya. Mie-nya sudah ada, tinggal beli. Paling yang kita aja tinggal cara meraciknya. Meraciknya seperti apa? Ini garamnya 1,5 sendok mungkin atau seiprit gitu ya. Wah, Pak, kalau kebanyakan 1,5 sendok. Ya sudah, saya mau ngirit biar untungnya banyak. Ya udah secuil aja gitu. Itu udah teknik-teknik semua ketika mentoring berjalan, teman-teman. Sama ketika orang mau menjadi seorang penyanyi terkenal gitu ya, mentoringnya apa? Penyanyi juga. Kenapa? Karena punya pengalaman. Penyanyi sebagaimana? Ya, saya misalkan suara saya bariton, sementara yang kita ajarin bass. Berarti apa? Tergantung mereka mau seperti apa suaranya nanti gitu. Itu mentoring ya, teman-teman. Oke. Kalau trainer. Nah, malam ini fokus di trainer. Bagaimana proses transfer skill? Skill itu apa? Kemampuan, Pak. Kemampuan. Pengalaman. Keahlian. Keahlian. Ya, kepada para peserta training. Itu tugasnya seorang trainer. Ya. Transfer skill. Bagaimana transfer skill? Ini baru tahap dasar aja, teman-teman. Belum kalau kita misalkan bagaimana kita gerak mimik wajah kita, body language kita, itu diperhatikan menjadi seorang trainer. Jangan menjadi seorang trainer, ya, menjadi seorang pembimbing, cuma
bertulak pinggang begini tangannya. Gitu. Ada yang ketika ngasih materi di depan kelas, tangannya masukin di kantong saku terus. Dari jam 1 sampai jam 3 begitu terus. Mungkin kedinginan kali tangannya dimasukin ke saku biar anget gitu ya. Ya, macam-macam jadi teman-teman. Nah, apa yang ditransfer teman-teman yaitu kemampuan. Bagaimana kita mengelola kemampuan kita kepada peserta training. Tujuannya apa? Supaya peserta training juga dapat memahami. Ya, dapat memahami. Kalau pola penyampaian, intonasi, gerakan, itu semua dibalikan kepada masing-masing. Gitu. Ya. Jadi makanya kenapa tadi saya minta mengidentifikasi teman-teman prosesnya sebagai apa. Oh, saya sebagai damkar, saya safety officer. Mulai dari sekarang teman-teman disimpan tuh ilmunya. Dipelihara, dijaga. Saya sebagai seorang safety officer, saya mempelajari ini. Wah, sudah mulai tuh. Mulai berani tampil di depan, memberikan safety induction. Kalau memberikan safety induction, matanya jangan ke atas, safety induction, atau ke bawah nunduk, gitu teman-teman. Kenapa? Karena malu saya bertatapan dengan Pak Jaya, gitu. Jadi mata ketemu mata, kontak, ya, di situ nanti akan dapat rohnya teman-teman. Ya. Siapa yang kuat-kuatan menatap, begitu nggak kuat langsung kedip atau tunduk, gitu teman-teman. Jadi kalau begitu berikan safety induction pada malam hari ini, Bapak Ibu selamat datang kami ucapkan di PT Abal-Abal misalkan gitu. Mana, pada Pak? hari. Main. Ya, terima kasih Pak Heru iklannya. Oke, kemudian kita lanjut teman-teman. Jadi itu ya. Kemudian ketika training ya atau proses training berjalan itu ada praktek dan workshop ya, praktek. Jadi tidak seorang trainer tidak semata-mata langsung menjadi pembicara gitu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bicara ini harus berlatih. Coba teman-teman bedakan antara bicara formal dengan bicara non formal. Mana yang lebih parah tuh? Bicara formal pasti. Formal. Formal. Formal menggunakan apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau non formal, sama teman, lu gimana sih? Ditungguin kita juga nggak datang-datang. Gue udah siap nih gitu. Nah itu kan bahasa non formal, bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan gitu ya. Tapi ketika bicara di depan umum, audiens peserta banyak gitu ya, belum tampil aja sudah keringet dingin. Apalagi suara yang akan dikeluarkan, teman-teman. Jangan-jangan sudah standby nih seminggu nanti saya akan bicara ini. Begitu tampil Pak Samsudin Masding, apa ya yang mau bicarain? Gitu teman-teman. Ya. Jadi seorang trainer harus menguasai SKA. Apa itu SKA? Skill, knowledge, attitude. Skillnya dia punya. Dari berasal apa? Berasal dari pendidikan, pelatihan. Knowledge-nya dari keterampilan ketika dia bekerja di lapangan, pengalaman. Attitude-nya kemampuan memanajemen diri. Ucapan, gerak-gerak, ya gerak-gerik badan. Orang bilang tuh body language seperti apa gitu. Ya. Jadi ada prakteknya. Praktek paling gampang di mana? Di depan cermin. Ya, bukan di depan kaca, tapi di depan cermin, teman-teman. Kalau kaca itu kan tembus pandang, nanti dilihatin sama orang, oh itu orang lagi ngomong sendirian tuh, lagi segini ya, miring gitu. Makanya di rumah harus ada cermin yang besar, gitu teman-teman. Yang besar, tinggi, full sesuai dengan body kita, sehingga kalau kita bicara, wah kelihatan semuanya tuh. Syukur-syukur direkam, wah gitu. Ya. Oke, jadi itu teman-temannya perbedaannya ya antara coaching, consulting, mentoring, dan training. Ya. Oke, sekarang bagaimana mengawali menjadi seorang trainer? Kenapa trainer itu penting sekali gitu loh, teman-teman. Ya. Kenapa? Itu tadi berbagi ya, berbagi ilmu kan? Berbagi pengalaman, berbagi kemampuan. Teman-teman. Oke, yang pertama, teman-teman harus menguasai materi.
Sekarang teman-teman kan sudah menjadi seorang safety officer, menjadi seorang petugas damkar, menjadi seorang perawat. Menjadi seorang perawat, bagaimana cara menyuntik, bagaimana cara apa nih yang suka dimasukin ke tangan tuh, apa sih, infus. Itu adalah cara-cara teman-teman. Ketika teman-teman tahu materinya didapat dari pendidikan, pelatihan, kemudian pengalaman di lapangan, teman-teman praktekkan, kan gitu. Termasuk perawat seperti itu ya. Ketika sebelum menjadi perawat, dia masuk sekolah perawat dulu, diajarkan bagaimana meracik obat mungkin ya, kalau nggak salah, bagaimana cara melakukan infus supaya jangan salah tusuk gitu teman-teman. Mau masuk ke usus besar, urat besar ke urat kecil gitu, ya obatnya nggak jalan-jalan. Bagaimana kalau obatnya atau cairannya nggak jalan, diapain gitu. Itulah salah satu bentuk penguasaan materi. Ya, jadi materi itu kita dapatkan dari belajar. Belajar secara formal ada melalui lembaga pendidikan, melalui sekolah, melalui lembaga pelatihan. Ya, belajar non formal melalui proses di lapangan. Ketika menjadi safety officer, banyak tantangannya tadi, banyak hambatannya. Apa nih tantangannya? Bagaimana cara saya meyakinkan ke orang lain bahwa saya menjadi seorang safety officer. Kan itu tantangannya. Alih kamu kecil-kecil jadi safety officer gitu. Yang di induction orangnya gede. Nah, gitu ya. Dicentil sama yang gede, safety officer. Jadi safety officer apa? Harus tahu. Pertama apa? Regulasi. Daftar-daftar peraturan perundang-undangan. Ya, jangan bicara menjadi seorang safety officer, tapi peraturan aja nggak tahu, nggak hafal, gitu, nggak paham. Misalkan bagaimana kita memilih APD yang tepat. Memilih APD yang tepat di mana ya? Ya udah datang aja ke toko APD, beli, kita lihat-lihat bagus, masih bagus. Nah, seperti itu. Itu salah jawaban. Ya, kita harus tahu regulasi yang berlaku di Indonesia. Standar-standar APD seperti helm, sepatu, kacamata, ya, sarung tangan, coverall, itu semuanya adalah yang harus kita kuasai. Ya, jadi belajar ada melalui pendidikan formal dan non formal. Yang kedua, pengalaman. Jadi teman-teman yang saat ini bekerja di lapangan, ya, pengalamannya tolong dikumpulkan. Tadi pesan saya lagi nih, dikumpulkan, dicatat, diingat gitu. Tidak mungkin nanti selamanya teman-teman akan di lapangan terus. Yang sekarang ini saya menjadi safety officer, paling usianya masih di bawah 30. Ketika sudah masuk usia 40, 50, nah 50 sudah mulai rawan teman-teman. Apalagi 55, udah selesai itu, tamat safety officer. Kenapa? Di Indonesia kan pensiun usia 55 atau 56. Ya, gitu. Mau kemana nih setelah pensiun? Ah, udahlah ngurus cucu aja dah gitu. Padahal dia punya pengalaman menjadi safety officer di lapangan. Ya, bikin buku, nulis, bikin memberikan solusi-solusi atau sharing session, sosialisasi dan sebagainya, bikin materi, gitu teman-teman. Ya, kemudian tentunya kalau teman-teman ingin menguasai materi, tentunya dilengkapi dengan praktek. Kan di Indonesia mah antara teori dan praktek kadang-kadang berseberangan, gitu. Maka antara teori dan praktek harus dijadikan satu apa? Teori dengan praktek harus sejalan. Gitu. Jangan teman-teman menginformasikan, kalau mau ke lapangan pakai APD, kalau di lapangan pakai APD. Lah sampean sendiri orang safety kok nggak pakai APD, nggak pakai helm. Orang lain disuruh pakai helm. Nah seperti itu. Ya, jadi kuasai materi-materi yang teman-teman sudah dapatkan saat ini. Jangan dibuang, jangan dilupakan, diingat terus. Ya, bila perlu di memori dicatat tuh di bukunya, di apa gitu ya teman-teman. Kemudian presentasi, ya, skillnya berarti kemampuan menguasai materi. Tadi yang safety officer, coba saya pengen lihat apa yang dikuasai materinya sebagai seorang safety officer. Kenapa dia menjadi seorang safety officer? Pasti ada materi-materi yang sudah dikuasai di sana.
sehingga bisa diterima bekerja sebagai safety officer. Gitu. Ya, Pak, saya menguasai safety indexation. Silakan, safety indexation yang benar bagaimana gitu. Bagaimana mengarahkan orang, bagaimana menuntun orang supaya tidak tersesat. Ya, sampaikan secara materi, secara presentasi. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, mampu menguasai diri. Ini yang paling penting teman-teman. Menguasai diri. Menguasai diri seseorang bagaimana caranya? Kadangkala kita sudah siap-siap sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya. Pak Jito nanti ngisi materi, oh siap. Wow. Bikin materi sudah, presentasi sudah. Begitu hari haknya, Pak Jito silakan dimulai. Wah, blank tuh. Apa ya saya mau tampilkan ya? Apa saya mau ngomong ya? Keluar keringat dingin sekujur tubuhnya. Coba. Berarti apa? Nggak mampu menguasai diri itu. Bicara terbata-bata, terputus-putus. Ada jeda lama, misalkan. Apa ya? Banyakan anunya, banyakan e-nya. Gitu teman-teman. Ya, maka mampu menguasai diri. Berikutnya, menguasai panggung. Ketika kita menjadi seorang trainer, teman-teman, panggung, area kelas, dari depan, ujung, belakang semua, itu adalah area kita. Area kerja seorang trainer. Harus tahu seluk-beluk, pojokan sana ada apa, di depan, belakang, di atas ada apa, itu harus tahu seorang trainer. Kenapa? Karena itu bisa menjadi objek. Objek apa? Bisa menjadi objek quiz, bisa menjadi objek ice breaking, ya, bisa menjadi objek diskusi. Nah, coba tanya, kenapa gambar Bapak Presiden dan burung Garuda ada di depan, kenapa nggak di belakang? Nah, itu objek diskusi. Bisa juga seperti itu teman-teman. Ya, jadi bisa menguasai panggung. Teman-teman harus tahu berapa jumlah peserta training kita pada hari ini. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Kemudian latar belakang pendidikannya. Kemudian pengalamannya apa aja. Sebagai apa saat ini. Ditugaskan di kantor atau pribadi. Wah, itu teman-teman harus tahu gitu. Ya. Dengan tahunya gitu apa? Sehingga kita bisa menyampaikan satu frekuensi bicaranya. Jangan bicara terlalu tinggi sementara lawan bicara kita ada di bawah, teman-teman. Ya. Atau jangan kita bicara juga rendah tapi lawan bicara kita lebih tinggi gitu. Ketika kita bicara, wah lawan bicara saya lebih tinggi nih. Aduh saya minder nih, akhirnya menguasai dirinya tanggung gitu. Maka yang pertama kali tadi itu menguasai materi, menguasai diri, menguasai panggung. Dan ketika menjadi depan kelas, kita harus membangun hubungan yang baik dengan peserta. Ingat, peserta training berbagai macam latar pendidikan, berbagai macam latar pengalaman, berbagai macam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya. Berbagai latar belakang umur. Ya, ada yang hobi bercanda, ada yang hobi nyeletuk, ada yang diem aja, kalau nggak dicolek nggak bergerak, gitu teman-teman. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan peserta? Ada yang kita lagi berceramah, lagi menyampaikan materi, ada yang ngomong aja, ada yang main handphone aja, ya, ada yang bercanda gitu. Nah, bagaimana tuh keterikatan antara menguasai panggung dan hubungan peserta? Itu teman-teman. Teman-teman harus bisa menguasai itu. Wah, ini saya lagi bicara kok orang itu main handphone mulu, kalau nggak bercanda ya. Sudah, oke, kita putus. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke acara materi berikutnya, yuk sama-sama kita ice breaking. Apa ice breakingnya? Coba teman-teman saling berkenalan 10 orang. Wah, sebutin namanya, kenalan. Kenalan, begitu sudah selesai kenalan, oke teman-teman, maju 1 orang. Siapa yang bisa maju, saya kasih silver queen nih. Nah. Coba sebutkan, tadi Bapak berkenalan sama berapa orang? 10 orang, Pak. Oke, sebutkan 5 orang aja. Kira-kira dengan dari yang tadinya 10, dengan menyebutkan 5 orang, kira-kira hafal nggak tuh dia dalam waktu singkat? Itu salah satu bentuk ice breaking untuk memutus
ya, untuk memutus orang-orang yang tidak peduli dengan materi kita. Kita lagi presentasi kok dia bicara sendiri, sibuk sendiri gitu ya. Kita nggak tahu apakah mereka komunikasi bercanda, apa mereka komunikasi bekerja gitu ya, pekerjaan, teman-teman. Ketika ada kegiatan itu, maka harus kita putus kegiatan mereka. Caranya apa? Dengan ice breaking itu. Oke, kalau sudah selesai, kembali lagi ke tempat duduknya. Nanti hilang tuh teman-teman. Oke, lanjutkan lagi materinya, mohon diperhatikan lagi. Nah, gitu. Siapa tahu nanti ada ice breaking lagi, ada kuis lagi dari materi ini. Bisa seperti itu teman-teman. Itu bagaimana membangun hubungan yang baik dengan peserta. Jangan sekali-sekali membentak kepada peserta. Jangan sekali-sekali memberikan kata-kata negatif kepada peserta. Itu sebagai trainer. Ya, apapun situasinya di dalam kelas, itu harus kita kuasai dengan bijak, dengan penuh senyum dan kesabaran. Oke. Berikutnya adalah menguasai fitur, sarana atau teknologi, teman-teman. Teman-teman, saat ini karena kemarin COVID, kita ada training secara online, ada training secara offline. Ketika kita bicara training secara online, maka fitur-fitur atau platform-platform seperti ini, Zoom, ya, ini harus kita kuasai fiturnya. Jangan sampai, aduh, saya mau presentasi, mau share screen yang mana ya? Pilih yang mana ya? Saya mau matikan orang lagi bicara, mute gimana ya? Gimana ya caranya? Kok ini nggak keluar video, kok nggak keluar suara? Gimana caranya ya? Itu teman-teman. Ya, saat ini platform ya, jadi harus tahu tuh. Ketika kita bicara di dunia ini, kayaknya putus nih koneksi saya. Oke, ketika kita bicara dunia training, maka sarana dan teknologi harus kita kuasai, teman-teman. Teknologi ya, sekarang zamannya apa sih teknologi? Ya, harus menggunakan TV, mungkin sudah nggak pakai menggunakan proyektor lagi mungkin, ya, dan sebagainya. Itu adalah fitur-fitur sarana yang harus kita kuasai. Ya. Jadi seorang trainer harus bisa selangkah dua langkah lebih maju di depan daripada peserta. Makanya apa? Butuh pengalaman. Pengalaman yang teman-teman sudah miliki itu direkam, disimpan teman-teman. Oke. Komunikasi yang jelas berikutnya. Gunakanlah istilah-istilah yang umum, teman-teman. Jangan istilah-istilah yang aneh. Ingat, ya, peserta training kita dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, usia yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Maka gunakanlah istilah yang umum atau yang standar atau yang biasa. Jangan yang aneh-aneh gitu, teman-teman. Ya. Berikutnya, jangan mengulang-ulang kata. Dalam artian apa? Kata-kata tuh sering diulang-ulang. Tadi di sana diulang-ulang, sini diulang-ulang lagi. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Ya, jangan sekali-sekali ngomong hari ini baru 1 menit ngomong A, di menit kedua ngomong A lagi, gitu. Ya, jadi komunikasi yang jelas. Kenapa? Tadi itu materi itu harus kita kuasai. Nah, yang berikutnya, wah ini langkah yang terakhir adalah lengkapi diri dengan lisensi resmi. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang trainer yang profesional, yang sungguhan, yang benar-benar, yang bisa menghadirkan cuan tambahan, ya, silakan teman-teman melengkapi diri dengan lisensi resmi. Contohnya apa? Ini contoh sertifikat kompetensi, teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan tadi saya di sana ada sertifikat dari BNSP. Ini adalah sertifikat dari BNSP, teman-teman. Contohnya apa? Master trainer saya dari BNSP. Sehingga apa? Saya selain bekerja di tempat biasa, saya bisa dipanggil di mana-mana. Bisa menambah cuan, bisa nambah isi dompet. Itu, teman-teman. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi. Misalnya Pak, saya sudah sekarang usia saya sudah 45 tahun nih Pak. Saya masih bingung mau ngapain ya. Kalau sekarang saya masih bekerja sebagai safety officer Pak di PT ini Pak, di Batam Pak, atau di Riau atau di Kalimantan gitu.
Kira-kira yang cocok apa ya Pak? Bapak bidang apa? Saya safety. Bapak menguasai apa di safety-nya? Pak, saya menguasai damkar, Pak. Oke. Pernah ikut training? Pernah, Pak. Dari mana? Ini, Pak. Sertifikatnya ada. Apalagi, Pak? Saya ahli K3 umum, Pak. Ahli K3 umum mana? BNSP apa? Kemenaker. Kemenaker, Pak. Wah, banyak materinya, Pak. Silakan pilih materi. Satu aja dulu materi yang teman-teman kuasai. Wah, siap-siap menerima pertanyaan yang menguji kita. Ada yang sifatnya menguji, ada yang sifatnya menantang, seperti itu teman-teman. Jadi kuasai dulu materi tadi yang pertama. Itu yang paling pertama, teman-teman. Ya, oke. Kemudian metode training. Saat ini kan metode training ada online sama offline. Seperti malam ini kita ada online, teman-teman. Ketika bicara offline, pelatihan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Jadi saya berhadapan langsung dengan teman-teman di dalam suatu ruangan, di satu lokasi yang sama. Kalau sekarang kan berbeda-beda, teman-teman. Di lokasi yang sama, misalkan di kantor IMTC di Batam. Ya, datang 20 orang, saya hadir di sana. Itu namanya offline. Ya. Dilakukan berada dalam satu lokasi yang sama. Tapi di situ memiliki kelebihan metodenya offline apa? Lebih fokus. Kalau sekarang saya nggak tahu nih teman-teman. Teman-teman fokus apa enggak atau ngantuk apa enggak gitu. Ada yang sambil merokok mungkin sebatang dua batang atau yang sambil ngemil, saya nggak tahu teman-teman. Coba kalau offline nggak mungkin teman-teman. Saya lagi ngasih materi, teman-teman mengemil atau sambil ngerokok gitu. Jadi ada lebih fokus teman-teman. Kemudian interaksinya lebih mudah. Kenapa? Karena enggak ada jeda. Kalau sekarang teknologi nih ada jeda. Tadi aja saya sempat putus tuh koneksi internet saya, unstabil. Ya, interaksi lebih mudah. Saya bisa bergerak leluasa ke depan, ke belakang, ke kiri, kanan, gitu. Bisa bercanda, gitu teman-teman. Kemudian dan ada kemungkinan kita bisa praktek langsung. Ya, misalkan saya ngajarin tentang APAR, coba ambil APAR 1, bagaimana cara prakteknya, cara ngidupinnya, cara nozzle-nya. Cara nyemprotnya bagaimana? Itu kita bisa praktek langsung, teman-teman. Ya, tentunya di balik kelebihan ada kekurangan. Apa itu? Butuh lebih banyak persiapan. Otomatis teman-teman, kalau saya mau lakukan training di hotel bintang 3 lah gitu ya, saya harus booking jauh-jauh hari. Ya, mungkin sebulan 2 bulan saya harus booking dulu gitu teman-teman. Begitu besok saya mau training, hari ini baru booking, belum tentu ada tempat. Ya. Kemudian waktu akses materi terbatas. Dalam artian apa? Ketika kita bicara di ruang kelas, di tempat tersebut, kita nggak bisa mengakses materi. Kenapa? Karena materinya nggak tersimpan, misalkan di Google Drive atau di folder tertentu. Ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan otomatis lebih besar. Iya. Kalau saya melakukan training di Batam di kantor IMTC, teman-teman yang dari Balikpapan, dari Samarinda, ya dari Lampung mungkin gitu ya, dari Jakarta, dari Bogor, datang ke sana otomatis lebih mahal biayanya. Apalagi dari Papua sana lebih jauh lagi. Otomatis biayanya bertambah, teman-teman. Itu ada kelebihan, ada kekurangannya kalau kita bicara training secara offline. Kalau bicara secara online, pelatihan yang dilakukan melalui internet seperti ini, menggunakan platform pelajaran digital, yaitu Zoom, dan tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Contohnya nih, Pak Jito Weli, Pak Natel Obedwati Dewi Sorong, saya nggak ngeliat mukanya nih, gitu. Jadi nggak tatap muka saya. Dan tentunya apa? Dengan lokasi yang berbeda-beda. Tadi tuh ada di Lampung, Samarinda, Kalimantan, Balikpapan, Riau, kemudian Papua, di Sorong. Wah, banyak teman-teman. Ya. Di balik online, ada kelebihannya apa itu? Lebih praktis dan fleksibel toh. Ya, praktis. Yang penting ada koneksi internet dah. Mau pakai handphone, mau pakai laptop bareng-bareng gitu ya, ngedengerin. Itu fleksibelnya di situ teman-teman. Ya, jadi satu manfaat bisa dipakai manfaat yang lain. Hemat waktu dan biaya. Iya. Waktunya gimana?
Ya udah, duduk aja di depan meja, mulai jam 7:30 nanti paling sampai jam 9 selesai kan gitu. Biayanya apa? Paling hanya biaya internet, biaya paket, berapa sih? Paling 100.000, udah gitu kan. Coba kalau teman-teman harus terbang, datang ke Batam, buat tiketnya, waktu nginepnya, akomodasi, makanan, sebagainya, wah luar biasa teman-teman. Kemudian dokumentasi lebih mudah diakses. Kenapa? Karena ketika bicara online, semua materi dasar-dasar, semuanya sudah ada disimpan di Google Drive misalkan. Silakan akses Google Drive. Secara otomatis yang hadir pada malam hari ini sebanyak 66 orang, itu semua sudah terkoneksi di internet. Sehingga saya bilang, tolong akses Google Drive ini, materinya ada di sana. Teman-teman bisa akses semua tuh. Ya. Kemudian di balik kelebihan ada kekurangan, itu apa? Banyak distraksi, hambatannya teman-teman. Contohnya tadi tuh. Saya lagi bicara enak-enak tiba-tiba putus. Seng. Beberapa detik nyambung lagi. Ya. Jadi ada materi yang terputus mungkin dalam beberapa detik gitu. Banyak gangguan, sinyal-sinyal. Kadang-kadang saya lagi bicara ini ada yang mic-nya terbuka. Yang baru masuk mungkin lupa nge-mute mic-nya. Sehingga lagi diskusi di rumah, oh saya lagi lapar, ini banyak utang, itu kedengeran sama saya gitu ya teman-teman. Ya. Oh saya belum mandi, wah kedengeran juga gitu ya. Itu banyak distraksi, banyak hambatannya. Belum lagi kalau internetnya paketnya habis gitu ya. Kemudian risiko gangguan teknis. Gangguan teknis tadi itu teman-teman. Ya, paketnya habis, kemudian internetnya saya numpang Pak di kafe, kafenya tutup, udah jam 10 malam. Karena di Indonesia Barat saat itu sudah 10:30. Waktu di Indonesia Timur mungkin sudah jam 10:30 atau 11:30. Kafenya mau tutup, wifi-nya dimatikan gitu. Ya, ada tetangga ya ngasih password tapi koneksinya dibatasi hanya untuk 2 orang. Kita orang yang ketiga nggak bisa akses gitu. Banyak gangguan teknis ya teman-teman. Ya. Kemudian interaksi lebih terbatas secara otomatis. Jadi kalau misalkan saya ngomong bicara dengan Pak Jito Wali nih, dengan Pak Ogi Elian, saya bicara gitu, coba saya panggil Pak Jito. Kalau Pak Jitonya lagi di depan laptop atau di depan handphone, coba kalau Pak Jitonya lagi di luar sambil ngerokok gitu ya. Atau sambil mainan sama anaknya, kan lama gitu ya. Jadi interaktifnya lebih terbatas. Tapi kalau bicara secara offline, kita lebih interaksinya lebih komunikatif, lebih cepat, lebih nyambung. Gitu, teman-teman. Ya. Kemudian tidak menguasai fitur device. Ini yang saya katakan tadi, teman-teman. Seorang trader harus menguasai platform-platform digital yang saat ini masih terpakai. Zoom, bagaimana Zoom itu merekam, bagaimana Zoom itu share screen, bagaimana Zoom itu menjadi co-host atau host, bagaimana mematikan kamera, menghidupkan mic, dan sebagainya. Ya, itu fitur-fitur device yang harus dikuasai. Jangan sampai, Pak, saya nanti ngasih training di Pertamina gitu ya. Pakai platformnya Microsoft Teams. Apa itu Teams? Waduh, nggak tahu saya Teams. Begitu dikasih linknya, nggak bisa terinstall di laptopnya. Saya juga masuk nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai teknologinya itu. Fitur-fitur device yang dipakai. Ya. Oke, itu teman-teman kurang lebih ya seputar menjadi calon trainer. Jadi persiapkan diri teman-teman kalau mau menjadi seorang trainer ya minimal ya semi profesional dulu di perusahaannya dulu, di tempat bekerja saat ini teman-teman bisa diskusi, bisa ngasih materi, bisa bikin paparan dan sebagainya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Mau langsung raise hand, open mic, yang mau males open mic, Pak saya gangguan. Ini Pak jaringan, mau nulis di chat juga silakan. Oke, saya kembalikan ke siapa nih? Mas Gofur, adakah Mas Gofur? Ya Pak. Iya. Oh, ada Mas Rosid, silakan. Ini slide-nya udah selesai ya Pak? Sudah. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi, mau bertanya, silakan.
Ada yang mau Oke, Pak. bertanya? Silakan. Bagi yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Jaya, silakan. Bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, waktunya masih banyak. Silakan. Ini Aditya Sunatra, raise hand. Oke, silakan Pak Aditya Sunatra. Oh, ini dari Sunda nih pasti ini namanya nih. Selamat malam Bapak. Terima kasih Malam materinya, Pak. Pak Aditya. Ya Pak, kebetulan saya Aditya dari Cilacap Bapak. Cilacap. Oh, Ya. apa kali ya? Saya interest sekali dengan materi Bapak barusan, dan kebetulan juga saya passion ya, mungkin setengah passion dari passion yang lain adalah di bidang komunikasi dengan orang lain seperti trainer Pak, seperti itu. Tapi saya bukan trainer Pak. Tapi saya menyukai dunia itu. Oke. Nah, seperti ini Pak. Saya pernah ketika memberikan suatu materi itu ada kesalahan mengambil sumber materi Pak. Di saat itu saya bingung. Saya apakah harus meminta maaf atau saya ada dua dilema pas waktu itu. Kemudian saya putuskan dengan saya lupa ini ada kesalahan. Namun tidak saya perbaiki Pak pas waktu itu karena referensinya menurut saya itu membutuhkan kayak semacam cek ulang gitu. Ada referensi-referensi yang harus saya cari benar-benar detail, benar-benar konkret dan betul. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini Pak, ketika hal itu terjadi, sebaiknya itu seperti apa Pak sebagai seorang trainer untuk menyikapi hal kesalahan yang menurut saya fatal Pak, karena referensi itu kan menjadi bahan acuan bahwa ini benar atau tidaknya Pak, seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Aditya. Ini Pak Aditya mewakili teman-teman yang lain nih, yang sudah menjadi trainer atau menjadi calon-calon trainer. Ya, ini kadang-kala sering terjadi teman-teman. Ya, makanya pertama apa tadi tuh, menguasai materi dulu. Bikin materi, kita baca ulang, kita review ulang, baca detail gitu ya. Semuanya referensinya sampai materi, isi-isinya semua. Jeroan-jeroannya pelajari gitu teman-teman. Tapi begitu kita masuk ke paparan sebenarnya di depan audiens yang banyak, tiba-tiba ada komplain dari peserta. Pak, itu peraturannya sudah nggak berlaku Pak. Itu peraturannya nggak cocok Pak. Sudah expire. Betul, tepat sekali. Gitu. Ada komplain seperti itu kan, atau ada masukan gitu. Oke, ya kita sebagai trainer jangan grogi, jangan menunjukkan kegrogian, jangan menunjukkan lagi kepanikan. Oh, yang mana ya Pak? Wah, gitu ya. Jangan. Pertama apa? Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Ghani misalkan. Oke, terima kasih Pak Abdul Ghani masukannya. Memang benar Pak Abdul Ghani, itu adalah ada kesalahan tulis gitu ya. Ada kesalahan, itu memang sengaja saya masukkan gitu supaya teman-teman yang peserta ini gitu ya, Pak. berkonsentrasi kira-kira memperhatikan enggak materi yang kita sampaikan gitu. Baik. Itu sebenarnya jurus ngeles Pak. Itu jurus ngeles. Baik. Gitu. Tapi terkadang gini, mohon maaf Pak, saya potong. Terkadang itu kita udah panik duluan gitu loh Pak. Betul. Nah ini solusi yang paling bagus itu gimana sih Pak, selain kita ngeles? Kadang ngeles kita itu krik-krik gitu Pak, bahasa saya itu kayak garing gitu loh Pak. Malah jadi semakin kita itu semakin malu-maluin gitu Pak, bahasa saya. Mohon maaf. Oke, siap. Ya, memang itu pasti akan terjadi kepanikan. Akan terjadi kepanikan, kita juga kaget, kadang-kadang bercampur dengan muka pucat. Wah, berubah. Nah, kita kalau menjadi seorang trainer, apapun kondisi yang ada di lapangan, tetap kita kuasai diri tadi tuh, menguasai diri. Jangan panik, jangan menunjukkan kepanikan, jangan stres gitu teman-teman, jangan pucat gitu ya. Seperti tadi saya bilang, oh ya Pak Abdul Ghani terima kasih sekali, Bapak berarti benar-benar ini ya konsentrasi memahami ya Pak. Pak kira-kira nomor berapa Pak yang valid saat ini? Kita balikan lagi gitu. Karena dia mengoreksi, kita balikan. Ini Pak, ini peraturan Kementerian Tenaga Kerja nomor 10 tahun 2019. Bapak mencantumkan tahun 2018, itu ada kesalahan, itu sudah expert. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena Bapak sudah mengkonsentrasi, ini Pak bonusnya, roti. Jadi seorang trainer juga
sudah bisa menyiapkan non materi. Misalkan saya menyiapkan 5 nih untuk ice breaking atau untuk quiz. Misalkan Silver Queen, roti, permen, atau apa gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Abdul Ghani koreksinya. Ini Pak, tolong datengin ke mejanya, jangan dia suruh maju. Ini Pak, terima kasih atas koreksinya, Bapak berarti benar-benar luar biasa. Itu sengaja Pak, saya ini Pak, saya tampilkan seperti itu. Kenapa? Supaya Bapak benar-benar konsentrasi. Jangan menerima apa adanya. Itu alasan jurus ngeles kita, teman-teman. Ya, jadi jangan menunjukkan panik Pak Adit. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, sangat membantu. Terima kasih. Kurang lebih jurus ngelesnya seperti itu, teman-teman. Ya, tapi sekali lagi itu bukan hal yang harus selalu diikuti ya, teman-teman. Jadi memang harus cek and recheck lagi. Cek and recheck materi, cek and recheck materi gitu, teman-teman. Takutnya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau ada peserta yang detail seperti itu malah lebih bagus. Kita juga bisa buat pembelajaran kita seorang trainer. Oke, tadi ada yang raise hand lagi tadi, sudah hilang ya. Di kolom chat adakah? Pak Sulistyo, Pak. Oh, Pak Sulis. Oh, Pak Sulis. Waduh, senior saya nih. Tanya Pak. Oh, silakan. Waduh, luar biasa nih, takut. Aduh, saya bingung nih kalau senior saya bertanya ini. Waduh, nggak usah bingung Pak. Aduh. Bingung saya mau pegangan apa ini gitu. Sesama biskota nggak boleh saling mendahului. Ya. Gini aja Pak Jaya. Terima kasih atas waktunya. Siapa? Saya tertarik nih tadi ada Mas Aditya ya. Nah, ini saya alami juga nih. Saya alami nih. Saya disuruh training K3 pertambangan. Saya baru lihat aja itu tambang sawah lunto waktu saya berlayar ya. Tapi belum nginjak batu bara itu. Oke. Dan saya diperintahkan untuk ngisi K3 pertambangan. Saya cari materi sana sini. Akhirnya dapat kan. Nah, yang saya ajarin yang peserta ini dia udah ditambang sana. Kompetensinya ada sehari-hari makanannya ya. Makanannya ya. Iya, tapi mereka kan nggak punya ilmu K3. Saya punya. Nah, jadi kita combine lah. Jadi ya tolong jelaskan. Saya maaf, saya memang belum pernah ketambang lah. Gitu. Harusnya saya sebelum memberi diperintahkan untuk memberi materi pertambangan, seharusnya terbang dulu ya ke lokasi tambang, dibiayai kantor. Gitu. Tapi kok enggak ya udah. ya udah. Jadi gini, kita nggak usah grogi, nggak usah takut, nggak usah apa-apa ya. Nyantai aja. Kita itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Belum tentu guru pinter dari murid juga belum tentu pinter dari guru. Kita biasa aja, nyantai aja. Dan kalau mereka udah pengalaman, ya tolong sampaikan ya. Saya beri ilmu, tolong kamu beri ilmu ke saya. Nggak masalah, nggak usah malu-malu. Ya nggak Pak? Nggak usah malu-malu. Mereka lebih pinter, nggak masalah. Kita dikasih ilmunya, kita nanti lama-lama pinter menguasai dia juga. Gitu ya. Jadi teknik-teknik itu memang perlu untuk trainer ya. Kebetulan saya ini sebulan sekali nih training security itu. Tadi ada security, nggak tahu security mana itu. Ya kadang-kadang itu. Jadi kita harus pandai-pandai seperti Pak Jaya sampaikan tadi ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih nih Pak Sulis sharingnya. Ya, iya teman-teman, sebelum kita memberikan materi, alangkah baiknya kita survei dulu. Materi apa yang kita mau sampaikan? Ya, kalau Pak Sulis ini istilahnya modelnya nekat gitu ya. Model nekat. K3-nya oke, begitu masuk ke lapangan pertambangannya 0 gitu kan. Wah, untung nggak dikubur di tambang gitu. Ya, betul Pak Jaya, betul. Saya memang ada sifat nekat saya ini. Gitu teman-teman. Setidaknya teman-teman, sekarang media pembelajaran luar biasa sudah banyak. Tinggal buka YouTube. Ya, tinggal buka YouTube, cari materi pertambangan. Wah, gitu kan. Ambil aja kulit-kulitnya, nanti combine dengan K3 misalkan. Oke, kita belajar di pertambangan. Apa sih bahaya risiko bekerja di pertambangan gitu kan? Udah kita pancing mereka. Ini Pak, bahayanya bekerja di ketinggian. Oke, kalau bekerja pada ketinggian atau bekerja atau penggalian dengan bulldozer, resikonya apa?
Nah, kita tanya balik dia, risikonya ini Pak, tanah ini bisa longsor Pak. Oke, buat teman udah tahu ya? Sudah. Oke, kamu catat itu ya. Nanti buat referensi kita. Itu salah satu metode hierarkisi misalkan, mengidentifikasi bahaya dan risiko. Nah, belum dikembangkan ke yang lainnya gitu kan. APD apa yang kamu gunakan pada saat bekerja? Ini. Kamu tahu manfaatnya? Tahu Pak. Kalau helm melindungi untuk apa? Kepala. Loh, kenapa kaki kamu bengkak? Iya Pak, karena kan helm ada yang melindungi kepala, kaki enggak. Nah, gitu. Berarti dia sudah tahu gitu. Tinggal apa? Sebenarnya memberikan awareness-nya aja gitu, teman-teman. Ya. Jadi memang sedikit banyak kita harus ya buka wacana kita juga tentang berbagai macam industri ya yang berkembang gitu ya. Dunia konstruksi, migas pertama atau minerba dan sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi pengalaman, teori dan praktek itu harus digabung menjadi satu, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Pak Sulis sharingnya. Ada lagi teman-teman yang mau bersharing Ria atau mau bertanya Sama-sama Pak Jaya. silakan apa aja disampaikan. Silakan teman-teman. Ada. Saya bertanya Pak. Siapa nih? Erik Pak. Pak Erik mana Pak Erik ya? Saya nggak boleh lihat. Silakan. Ini Pak, kan ini materinya tentang menjadi. Oh Pak Erik Sonik ya, Pak Erik Sonik. Oke, Iya. silakan Pak Erik Sonik. Ya. Iya Pak, izin tanya Pak. Ini kan materinya ingin menjadi seorang trainer ya Pak ya. Yang jadi seorang trainer itu bagaimana Pak? Apa berdasarkan pengalaman kita kerja dulu baru bisa jadi trainer, atau kita memang ingin jadi trainer dari nol gitu, bagaimana Pak? Apa dilihat dari pengalamannya atau memang kita nyari-nyari materi sendiri langsung jadi trainer gitu Pak? Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Erik. Ya, jadi mengingatkan kembali teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang trainer, ya, pertama pedomannya adalah pengalaman dulu. Ya, pedomannya pengalaman dulu. Kenapa? Pengalaman itu guru yang terbaik, teman-teman. Belum tentu teori itu seindah dengan pengalaman. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi pengalaman dulu. Ketika saya bekerja di tambang, banyak hal-hal yang saya bisa lakukan. Bekerja harus menggunakan ini, menggunakan harus metode ini, gitu ya. Kemudian, oh ini adalah rekaman bagus nih. Begitu saya ingin menjadi seorang trainer, silakan dikombin dengan materinya. Materi apa? Materi berkomunikasi. Ya, public speaking-nya terutama. Kemampuan berkomunikasi. Ya, komunikasi secara langsung, bagaimana menjaga intonasi, bagaimana menjaga hubungan baik dengan peserta, itu semuanya adalah teori-teori yang bisa kita pelajari melalui buku, melalui video-video gitu. Sementara di tambang kalau kita nggak ngalamin gitu ya, kita nggak akan tahu gitu, ya teman-teman. Ya. Jadi pengalaman teman-teman saat ini sudah ada nih, ya, yang sudah ada, silakan ditambah, dikumpulkan gitu. Bagi teman-teman yang belum, yang tadi bilang pengangguran, fresh graduate, lagi nyari pekerjaan, silakan teman-teman tambahkan dulu ilmunya dengan teori dulu. Ini kan seperti telur dengan ayam nih, mana duluan gitu ya. Ayam dulu apa telur dulu gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah bekerja, silakan pengalamannya dikembangkan, dikumpulkan. Bagi teman-teman yang fresh graduate, yang masih mencari pekerjaan, silakan tambah dulu teorinya. Oh, ini teori tentang apa nih? Tentang mengidentifikasi bahaya dan risiko. Bahaya risiko apa ya? Coba aja di rumah dulu. Ketika orang tua kita, ibu kita memasak di dapur, kira-kira ada bahaya apa di sana? Ada risiko apa? Teman-teman harus bisa memahami tuh bahaya dan risiko. Bedanya di mana sih? Kan gitu. Bahaya adalah suatu kegiatan, aktivitas yang dapat menimbulkan dampak atau risiko. Risiko adalah hasil daripada bahaya. Misalkan bekerja di dapur, memasak air. Risikonya apa? Risikonya bisa tersiram air panas. Risikonya air tidak matang. Kenapa? Karena gasnya habis. Itu risiko. Gitu. Ya. Jadi harus memahami antara bahaya dan risiko. Ya, itu salah satu bentuknya, teman-teman. Jadi bisa dikombin antara teori dan praktek, teman-teman. Ya, itu ya Pak Erik ya, kurang lebih. Siap, Pak ya. Siap.
Berarti nggak bisa otodidak gitu Pak ya? Bisa otodidak, betul Oh, teman-teman. Saya bisa bicara seperti ini apa? Berdasarkan pengalaman saya sebagai HSE di lapangan. Ditambah dengan ilmu-ilmu pelatihan tentang apa, tentang investigasi insiden, tentang damkar, tentang ISO. Jadi semuanya pengalaman teman-teman. Ketika kita belum punya pengalaman, jangan sekali-sekali menjadi trainer dulu. Kita cari tuh, ya. Kita cari antara teori dan praktek, kita gabungkan teman-teman. Pak, saya baru selesai ini, gimana caranya? Oke, teman-teman mau jadi trainer? Iya. Oke, coba teman-teman cari dulu yang paling gampang. Apa itu? Coba identifikasi risiko di dapur. Apa sih risiko di dapur? Di dapur meledak, Pak. Iya. Tuh, ledakan, ada kompor gas. Itu risiko. Bagaimana cara pengendalian supaya nggak meledak? Kan gitu. Berarti memasang kompor atau jangan meletakkan benda panas di atas kompor atau di atas apa tuh namanya? Gas, tabung gasnya gitu. Itu betul-betul pengendalian. Ya. Jadi ada identifikasi, ada risikonya, ada pengendaliannya seperti apa. Itu di-combine, teman-teman. Oke, kurang lebih itu. Siap. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Pak, ini dari Nadia Nurfaiza di kolom chat. Dia Oh, di kolom bertanya. chat adakah? Oh Iya. ya, saya belum baca. Oke, Nadia Nurfaiza. Selamat malam, Mbak Nur. Mbak Nadia. Izin bertanya, Pak. Jadi saya pernah melakukan penyuluhan di depan masyarakat umum, Pak. Terkhususnya orang yang lebih tua dari saya. Terkadang malah jadi canggung gitu dan tidak nyaman ketika akan menyampaikan materi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada tips atau trik ketika akan melakukan presentasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, teman-teman. Banyak di lapangan seperti itu, Mbak Nadia. Kita lebih muda usianya daripada peserta atau audiensnya. Gitu. Bagaimana supaya tidak canggung? Ya, supaya tidak canggung, berarti harus meyakinkan diri dulu. Saya, kemampuan saya di atas mereka. Biarpun mereka lebih tua, itulah umurnya lebih banyak. Tapi pengetahuan, pengalaman saya lebih banyak. Nah, gitu. Ya, harus meyakinkan diri dulu. Jangan, aduh, ketika ditanya, Mbak Nadia nanti ngisi materi ya, usianya berapa rata? 40 tahun. Aduh, saya baru 35 tahun. Berarti pengalaman dia lebih banyak dong. Iya, secara pengalaman, tapi secara pendidikan, pengetahuan, mungkin Mbak Nadia lebih banyak gitu. Ya. Pesan saya yang kedua, kalau seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Sekali lagi, kosongkan gelas, teman-teman. Setengah isi, setengah kosong. Apa itu maksudnya? Bahwa kita merasa kita sudah setengah terisi, masih ada setengah kosong. Setengah kosongnya apa? Pengalaman, cerita-cerita dari orang-orang senior yang lebih senior dari kita. Kita tangkap. Nanti kita gabungkan dengan teori yang sudah kita dapatkan. Gitu. Ya. Jadi itu kurang lebih itu banyak kejadian teman-teman. Nggak mungkin semuanya sepadan semua yang kita berikan materi, enggak gitu ya. Jadi Mbak Nadia, yakinkan diri dulu bahwa pengetahuan saya lebih banyak daripada mereka. Oke, saya kalah pengalaman, tapi saya lebih banyak pengetahuan. Bicara dasar hukum, bagi mereka yang tidak sekolah, ya, tidak pendidikan jenjang lebih tinggi, dia hanya tahu berdasarkan pengalaman ini. Tapi saya sekolah tinggi, saya tahu dasar hukumnya apa, peraturannya apa, yang menyertai apa. Nah, pedomannya satu, yakinkan diri saya bisa menangani ini. Gitu. Itu ya Mbak Nadia ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mbak Nadia Nur Fauziah. Oke. Ada lagi, silakan. Pak. Oh, lagi di perjalanan. Oke, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Hati-hati Mbak Nadia. Pak Muhammad Zainuddin, silakan Pak Muhammad Zainuddin. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi kita belajar sebagai seorang trainer ya Pak. Iya. Nah sekarang ini kan kondisinya sekarang kayak macam ini kan online ya Pak.
Iya. Tidak seperti offline. Kalau Betul. offline kan kita bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung ya. Bisa Betul. juga kelebihannya juga tadi sudah dijelaskan, bisa lebih fokus, bisa interaksi lebih mudah kan. Memungkinkan juga bisa praktek juga langsung kan. Oke. Nah ini kalau pada saat saya nih sebagai trainer yang kayak seperti Bapak yang ada misalkan di Bogor dengan saya yang ada di Papua. Oke. Nah, ini pada saat kita mau menyampaikan materi yang ditrainingkan ke peserta, nah itu secara online tiba-tiba ada gangguan sinyal. Kalau tadi kan gangguan sinyal sedikit ya Pak. Nah kalau misalnya tiba-tiba gangguan sinyal ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama Pak. Nah ini. Oke, masalah Padahal teknis Pak ya. schedule-nya sudah disiapkan, sudah tertata lah istilahnya begitu Pak. Oke. Nah ini kan kita sebagai trainer kan juga ya jelas nanti peserta akan kecewa, peserta akan merasa aduh gimana sih saya sudah buang-buang waktu, tenaga, pikiran misalnya begitu kan, biaya misalkan begitulah. Nah ini bagaimana Pak cara menyikapi kita kepada para peserta, khususnya para training yang akan kita sampaikan sebagai trainer. Oke. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Muhammad Zainuddin. Oke, teman-teman, ini pertanyaan luar biasa, bagus teman-teman ya, bagus gitu ya. Jadi ini adalah kendala teknis ketika kita melakukan training secara online seperti malam hari ini, gitu ya. Jujur Pak Zainuddin, saya pernah ngalamin hal tersebut. Saya pernah ngalamin hal tersebut, lagi ngasih materi, ya, tiba-tiba internet putus. Saya tunggu 5 menit karena kebetulan sebelum ngisi materi kan sudah ada dibikin WAG-nya gitu ya, sudah dibuat WAG-nya gitu ya. Oke, kita komunikasi di WAG. Bapak Ibu, mohon maaf, kita tunggu 5 menit karena koneksi internet di tempat saya mati, putus gitu ya. Misalkan ini kan karena misalkan saya pakai WiFi gitu ya. Pakai WiFi kalau listriknya mati kan mati tuh WiFi-nya kan. Iya. Nah, itu. Oke. Itu satu. Kita pakai komunikasi. Bapak Ibu mohon maaf, kita tunggu ya sampai jam 9.15 misalkan. Berarti ini 9:05 berarti 10 menit lagi ya kita tunggu ya gitu ya. Gitu. Kita komunikasi dengan WAG gitu. Kan kita ada handphone. Kalau handphone kan meskipun wifi-nya mati kan kita masih ada kuota, nggak mati, nggak putus komunikasi itu kan gitu ya. Iya Pak. Oke, kita tunggu sampai jam 9.15 nggak hidup juga listriknya atau PLN-nya gitu ya. Nah, kita komunikasi lewat WhatsApp. Bapak Ibu mohon maaf karena saat ini koneksi internet di tempat saya masih putus, PLN-nya belum menyala. Nah, mohon kesepakatannya apakah materi yang malam hari ini yang masih tersisa bisa dilaksanakan besok. Nah, gitu. Atau kapan kesepakatannya? Kita open mic aja seperti itu. Jangan usah nutup-nutupin gitu. Ada terhadap masalah yang terjadi gitu. Karena ini apa? Di luar kendali kita di masalah teknis, teman-teman. Gitu. Kecuali koneksi internet lampunya bagus, kita menggunakan kuota handphone kita. Ya. Tiba-tiba putus. Pas dicek, ya ampun kuota kita habis. Mau nge-WA juga susah kan kalau kuota habis. Komunikasinya bagaimana nih caranya gitu kan. Salah satu, begitu kuota habis, telepon admin. Kita telepon. Mungkin pulsa ya bukan kuota ya, pulsa masih ada gitu ya. Kalau kuota kan ada renggang waktunya, kalau pulsa masih ada gitu. Telepon, tolong kuota saya habis gitu ya. Pasti akan timbul pertanyaan, gimana sih trainer miskin banget sih, kuota aja nggak punya. Kan gitu pasti nanti teman-teman. Rendengnya kan. Jadi sekali lagi sampaikan, mohon maaf, saya nggak tahu kalau kuota saya ini sudah unlimited atau apa sudah habis masa ininya. Saya mohon maaf gitu ya. Sampaikan permohonan maaf dan sampaikan juga waktu training ini akan kita undur apakah besok hari, kita lanjutkan esok hari atau beberapa hari berikutnya. Tergantung daripada Bapak semua teman-teman. Kita ambil kesepakatan. Jangan mengikuti waktu kita karena ada kesalahan di kita gitu ya. Misalkan, Bapak besok kita waktunya besok hari ya. Pak, mohon maaf Pak, saya besok kerja ini nggak bisa. Waduh, ya udah resiko Bapak itu jangan seperti itu. Jadi saya serahkan waktu ke Bapak semua. Kapan waktunya kita kumpul bersama lagi? Saya ngikut Bapak. Gitu. Jadi ada kesempatan kita merasa bersalah dengan mengikuti waktu dia.
gitu. Pak, minggu depan aja gimana Pak? Oke, saya siapkan waktu. Minggu depannya hari apa atau malam apa, jam berapa? Ah, gitu. Kita sepakati gitu, teman-teman. Ya, itu memang di luar kendali kita. Ya, makanya sebelum kita mendeliver materi kita, tolong siapkan semua yang sifatnya memang penting, urgent, seperti kuota. Ya, seperti kuota. Ini sebagian ada pakai HP kan, kuota HP. Disiapkan HP. Waduh, HP-nya saya kuotanya sudah tinggal sedikit lagi nih. Harus saya isi dulu nih, saya tambah nih, kan gitu. Ya. Kalau misalkan pakai WiFi, kita pastikan internetnya berjalan normal. Kalau putus pasti putus, ada jet lag paling ya jeda 1 menit. Oke, kita tunggu sebentar. Mohon maaf, sampaikan mohon maaf. Tadi ada namanya teknologi. Kita bukan menggunakan teknologi, tapi kita memakai teknologi. Ini ada kesalahan di sini, mungkin jauh dan sebagainya. Itu Pak Muhammad Jainuddin. Jadi dalam bentuk apapun, seperti tadi Pak Aditya, jangan panik, sampaikan apa adanya. Gitu. Siap. Ambil kesepakatan bersama. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, dari Pak Muhammad Faras Akbar Cakrawangsa. Ada pertanyaan. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, apakah Bapak memiliki tips untuk menguasai diri untuk tidak gugup saat berada di depan panggung? Dan apa metode yang efektif untuk menguasai panggung sehingga membuat audiens tertarik dan paham apa yang kita presentasikan? Oke, bagus nih Pak Muhammad Faras. Pertama, tips untuk menguasai diri untuk tidak gugup, biasakan ngobrol dengan bahasa formal. Biasakan ngobrol di depan umum, jangan sendirian, di depan umum. Bikin kelas kecil-kecil. Misalkan ada berlima di gue mau menjelaskan materi, gue bikin presentasi. Bisa nggak lu luangkan waktu 10 menit gitu ya? Oh ya boleh. Nah, ngobrol apa disitulah menjelaskan materi. Nanti setelah selesai kita minta, coba Pak Aditya tolong dong koreksi saya ada kegugupan di mana, ada kesalahan di mana. Pak Samsudin Mading, tolong dong koreksi saya gitu. Pak Robi, tolong dong koreksi saya. Pak Jainuddin, tolong dong koreksi saya. Pak Sulistyo, tolong dong koreksi saya. Ada kekurangan di mana saya? Oh, kata Pak Aditya, ini Pak Jai, kamu tuh kurangnya di sini, terlalu tegang. Gitu. Oh, berarti satu koreksi tegang, nanti harus kita perbaiki gitu ya. Itu salah satu tipsnya. Jadi sering-sering berkomunikasi, ya, sering berkomunikasi. Kemudian kalau ingin lebih yakin melihat apa sih gerak mimik kita, body language kita di depan cermin tadi itu. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu kehadirannya. Bapak Ibu orang-orang hebat yang meluangkan waktu untuk mengikuti training pada malam hari ini. Itu salah satu gerakan. Syukur-syukur ada yang merekam atau kita rekam sendiri. Kalau misalkan malu gitu, dilihat anak istri keluarga gitu, ya udah pasang kamera di kamar, kunci sendirian gitu, teman-teman. Ya, setelah itu baru kita lihat nanti. Oh, begini ya gerakan saya ya. Oke, kalau ini menurut saya bagus, akan saya pertahankan seperti ini. Gitu. Ya, itu ya Pak Muhammad Faras ya. Kemudian apa metode yang efektif untuk menguasai panggung? Oke, sekali lagi panggung itu adalah milik kita, milik trainer. Sebelum kita kuasai, pahami dulu audiens kita. Latar belakang pendidikannya, pengalamannya atau pekerjaannya saat ini, kemudian dari asal kota dia dari mana, kan macam-macam tuh sukunya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Manado, dari Papua, Maluku. Itu silakan dipelajari itu. Kemudian begitu masuk, kita lihat suasananya. Maka seorang trainer ketika akan memberikan materi, masuk ke ruangan terlebih dahulu. Jangan menunggu peserta masuk. Misalkan kita training secara offline, ya bertatap muka langsung. Mulai training mulai jam 9, maka kita setengah 9 sudah mulai masuk ke ruangan. Begitu ada orang masuk peserta, entah itu dia ngecek namanya, mencari posisi duduk di mana, atau mencari
naruh tasnya gitu. Bapak samperin, selamat pagi Bapak Ibu ikut pelatihan ini. Ya, perkenalkan saya, nama saya Jaya Wahyudin. Saya nanti mengisi materi. Dengan Bapak siapa? Gitu. Saya dengan Pak Muhammad Zainuddin. Jadi sudah ada approach tuh lebih awal. Jangan peserta sudah datang semua 50 orang di kelas. Ya, kita baru nongol tuh dari panggung samping, dipanggil oleh MC. Inilah narasumber kita, pemateri kita, Jaya Wahyudin, baru nongol gitu. Saya nggak punya approach pendekatan di awal gitu. Ya, pendekatannya kurang. Ya, sehingga apa? Ada kesempatan Bapak mungkin 30 orang, 50 orang karena datang lebih awal, Bapak kan lebih kenal tuh lebih cepat. Ini Ibu, ini Bapak kerja di mana, sebagai apa gitu. Sehingga approach-nya lebih gampang. Sehingga apa? Tidak akan menimbulkan gugup, tidak menimbulkan keraguan-raguan gitu. Bahkan ya, di tengah-tengah kita memberikan presentasi, kita bisa ambil contoh. Ya, tadi saya pada saat teman-teman belum masuk semua nih, saya berkenalan dengan Pak Muhammad Zainuddin. Karena Pak Muhammad Zainuddin ini datang lebih awal, saya ada reward dari Bapak, jadi saya berikan, ini Pak, Silver Queen 1. Nah, gitu. Itu salah satu bentuk penghargaan. Supaya apa? Sehingga nanti apa? Peserta yang lain akan apa nih? Akan tertarik dengan materi kita. Pak, saya masih ada reward-reward lain lagi nih Pak. Hadiah-hadiah lain lagi nih Pak. Akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Tapi tolong ya, perhatikan materi. Kalau ada quiz, ada games, atau ada ice breaking, mohon partisipasinya. Nanti akan timbul tuh rasa ketertarikan. Ya. Dan tentunya pembawaan kita, teman-teman, gerak-gerik kita, body language kita itu jangan kaku, teman-teman. Jangan kaku, seperti biasa aja, luas ya, pergaulannya luas ya, sering beradaptasi dan sebagainya. Itu kurang lebih Pak Muhammad Faras. Silakan buka mic-nya kalau berkesempatan ingin menambahkan atau ingin tambah lebih jelas. Ada Pak Muhammad Faras? Jaya. Terima kasih ya Pak Ya. Jaya. Terima kasih. Sebentar, ya silakan Pak Muhammad Faras. Terima kasih Pak atas materi umumnya. Oke, baik. Oke, Pak Jaya. Silakan Pak Dedi Sutiadi, silakan. Mana Pak Dedi? Mohon izin para sini kawan-kawan semuanya. Ya. Pokoknya untuk masalah trainer Pak ya. Boleh tidak kita menyisipkan atau bahasa daerah kita gitu untuk mencairkan suasana gitu, kita bahasa daerah atau asing. Boleh tidak Pak, kira-kira seorang trainer selain bahasa formal kita gunakan bahasa daerah gitu untuk mencairkan suasana tuh Pak? Betul. Sangat boleh Pak Dedi, sangat boleh. Sangat boleh. Kita bahkan harus menguasai panggung itu seperti menguasai materi, menguasai ice breaking. Ice breaking itu apa sih? Pemecah es, memecah kebuntuan. Misalkan ya, ketika kita lagi diskusi, kita lagi menyampaikan materi, semua diam, tegang. Kita bisa tuh, bapak-bapak kok tegang semua, gitu kan? Itu salah satu bentuk ice breaking. Oke, biar nggak tegang, yuk sama-sama kita berdiri. Kita berdiri, semua tangan ke depan, pegang pundak temen yang di depan, pijit, pijit, pijit. Sudah semua, sekarang berbalik. Itu salah satu bentuk ice breaking supaya menghilangkan ketegangan. Kemudian ketika di tengah-tengah paparan itu, kita bisa menggunakan bahasa daerah. Sangat boleh Pak, sangat boleh. Tapi ya bahasa daerah yang sifatnya umum ya Pak. Jangan bahasa daerah yang sifatnya menjatuhkan lawan, menghina dan sebagainya. Itu boleh. Misalkan, Pak Aditya Sunatra, kumaha damang Pak. Misalkan dari bahasa Sunda gitu ya. Nah, gitu. Misalkan Pak, Pak Muhammad Zainuddin, piye Pak kabare Pak? Nah, dari Sunda gitu kan. Nah, dari Jawa gitu. Bisa, boleh. Ya. Tapi ada bahasa daerah yang menurut daerah lain ini mengandung konotasi yang berbeda, misalkan gitu. Ya.
misalkan gitu. Jangan dikeluarkan. Misalkan nih ada cerita nih, ada orang Sunda sama orang Jawa gitu ya. Orang Sunda bilang itu ada bendanya jatuh, dia bilang tolong pang nyokotkan eta gitu. Kata orang Jawa, enak aja gua suruh nyokot bahasa Jawa itu apa? Gigit. Kan enak aja gua suruh nyokot, jatuh barang lu di tanah gua suruh nyokot, emang gua apaan gitu. Punten Pak, Bapak tuh di Jawa, saya dari Sunda. Kalau di Sunda mah nyokot itu ambil, kalau Jawa nyokot gigit. Nah, itu menjadi bahasa ketawa nanti itu teman-teman gitu. Jadi boleh sampaikan seperti itu. Ya, boleh. Jadi enggak tapi selama tidak membawa unsur-unsur sara lah gitu. Sara itu yang paling penting, jangan dikeluarkan gitu teman-teman. Itu ya Pak Dedi ya, kurang lebih ya. Oke, Pak Dedi ada gangguan. Oke, selamat malam. Malam Pak, siapa nih barusan? Pak Muhammad Ulil Alfitra, silakan. Boleh bergeser sedikit mungkin Pak, sinyalnya agak putus-putus dari saya ya. Oh, masih putus-putus nih. Iya, Pak Muhammad Ulil bisa bergeser sedikit, cari sinyalnya agak lebih bagus, agak putus-putus nih kayaknya. Oke, sambil menunggu Pak Muhammad Ulil mencari tempat yang bagus, saya bacakan di kolom chat. Pak Salman Irwan Lebon, izin Pak, apakah diperkenankan menggunakan bahasa kita sama-sama belajar dalam ruangan pertemuan dengan audien peserta, dan apakah diperkenankan menunda jawaban dari pertanyaan jika jawaban belum kita ketahui? Terima kasih. Oke Pak. Ini Pak, sekali lagi teman-teman, bahasanya jangan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Karena seorang narasumber itu dianggap lebih tahu daripada peserta. Karena peserta itu tujuannya mengikuti training mendapatkan ilmu baru teman-teman. Ilmu tambahan, melengkapi ilmu yang sudah dia dapat. Jadi jangan bahasanya sama-sama belajar di sini, jangan. Tapi apa? Yuk mari sama-sama kita kosongkan gelas, setengah isi, setengah kosong. Nah, gitu. Apa itu makna setengah isi, setengah kosong? Ya, seperti contohnya nih ada ini. Nih, setengah isi, setengah kosong atasnya gitu kan. Berarti Bapak-bapak sudah ada ilmunya, akan saya tambahkan yang masih kosong di atas. Ah, gitu. Begitu juga dengan saya. Kalau saya kurang lengkap, saya ingin dapat tambahan dari bawah, Pak. Ah, gitu. Jangan sama-sama belajar. Itu pesan saya, Pak. Ya, tujuan daripada orang ikut training adalah untuk mendapatkan ilmu baru, tambahan baru, atau pelengkap ilmunya. Itu Pak Salman. Kemudian, apakah kalau ada pertanyaan nih dari audiens, boleh nggak kita menjawab belum tahu? Jangan Pak, jangan. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, Pak Jaya, saya ingin bertanya tentang ini. Mohon dapat dijelaskan. Saya kan belum tahu ilmunya nih. Saya nggak tahu gitu ya. Kita bisa lempar ke audiens. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta lainnya, ada pertanyaan di Pak Salman tentang ini. Apakah ada yang bisa memberikan jawaban? Apakah ada yang bisa berkomentar? Apakah ada yang bisa membantu saya? Kita lemparkan dulu ke audiens. Gitu. Pasti nanti audiens akan bertanya, Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak Masfi, silakan. Kemudian jelas ngobrol. Oke, ada lagi selain Pak Masfi? Ada, saya Pak Dian Prawira. Silakan Pak Dian, gitu loh. Kemudian yang bertanya adalah Pak Salman. Gimana Pak Salman? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup jelas dari sana? Ada Pak, mohon bisa ditambahkan dari Pak Jaya. Oke, begini Pak ya. Kita sadur aja tuh, kita rangkum dua jawaban, dua penjelasan dari dua pemberi jawaban tadi itu. Oke, sebenarnya gini Pak, menurut ilmu yang saya pelajari, ya, ilmu yang sudah saya dapatkan, pengalaman saya, ini harus dilakukan ini stepnya, gitu. Ya, gitu. Jadi jangan langsung, Pak, mohon maaf Pak, pertanyaannya saya belum bisa jawab hari ini, gitu ya. Atau setelah kita lempar ke audiens, sudah memberikan jawaban, kemudian oke, Pak Salman,
misalkan Pak Salman belum puas, nanti akan kami berikan lagi referensi jawabannya. Gitu ya. Boleh saya chatting atau boleh saya ngobrol via WA saya gitu ya. Boleh. Jadi training malam pada hari ini bukan training yang hari ini selesai, tapi silakan bertanya di grup WAG yang sudah kita buat, silakan berdiskusi. Saya ada di sana, saya akan memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan teman-teman. Nah, gitu. Jadi nggak putus di situ, teman-teman. Ya, itu ya Pak Salman kurang lebih. Ada komentar Pak Salman? Silakan. Kalau bisa open mic, enggak? Baik Pak, terima kasih Iya. untuk jawabannya. Saya pertanyakan karena saya pernah mengikuti pelatihan Pak, kemudian ada audiens yang bertanya tetapi memberikan respon seperti itu Pak, belum ada jawaban. Kemudian ada beberapa trainer, begitupun di kampus saya kemarin ada beberapa dosen ketika dalam ruangan kelas atau di pertemuan lalu menanyakan dalam ruangan kelas ini kita sama-sama belajar. Jadi jangan kaku, jangan ragu untuk bertanya karena dalam ruangan ini kita semua dalam proses belajar seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Samarindanya di mana Pak Salman? Gunung Linge, Pak, Samarinda Kota. Oke, saya pernah di Samarinda 1 tahun, Pak Salman. Saya di Jalan Pemuda di sana dekat Stadion Segiri. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Pak Salman. Tadi ada lagi siapa ya tadi ya? Pak Muhammad Ulil ya tadi, belum koneksinya masih putus mungkin ya. Ada lagi teman-teman yang mau Halo Pak Jaya. Ya silakan Pak Muhammad Fatoni. Waduh, Saya nih di kayaknya. nggak bertanya sih Pak. Saya cuma dari sisi audien mau say hello aja sama trainer. Oke, siap Pak. Semangat Pak. Siap. Sehat Pak ya. Lama nggak ketemu kita nih. Ya Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Job di mana job sekarang? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Di daerah mana sekarang masih? Aku di Jakarta Pak. Oh Jakarta, oke. Belum ke site lagi kah? Atau udah bosan di bosan di site? Bosan di site, mau di Jakarta aja dulu Pak. Jakarta, oke. Kayaknya mau jadi calon trainer ini. Sebenarnya nggak mau jadi calon trainer, calon bos Pak. Baik, calon alhamdulillah. Luar biasa pertanyaannya. Jawabannya. Ya, itu. Jadi teman-teman, sebenarnya ada satu materi lagi tentang bagaimana berkarir, menentukan karir. Ada menjadi seorang paling rendah, ada dokumen-dokumen kontrol di office, kemudian ada safety officer, ada menjadi seorang dosen, seorang trainer, seorang konsultan. Itu ada tahapan-tahapannya teman-teman. Mungkin di lain waktu akan bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman tinggal pilih dari materi ini mana yang saya mau pilih. Saya mau menentukan mana gitu. Kenapa? Karena beda-beda materinya nanti. Ketika saya mau menjadi seorang safety, maka ada hal-hal materi-materi yang harus saya kuasai. Nah, saya menjadi seorang dokumen kontrol bagian untuk sekretariat ISO, maka saya harus menguasai ini nih. Saya menjadi konsultan, saya ingin menguasai ini nih. Nah, jadi banyak teman-teman. Ya, jadi ada karir, menentukan karir ya. Ketika kita menjadi seorang yang berpengalaman tentunya di sini teman-teman. Terutama teman-teman yang baru tadi fresh graduate, lagi pengangguran, lagi cari kerja gitu ya. Nah, silakan menentukan pilihan. Mau pilih yang mana tadi itu? Mau menjadi seorang dokumen kontrol, menjadi seorang safety officer, menjadi seorang mungkin guru atau dosen, atau konsultan, seorang trainer, dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, di akhir waktu sudah menunjukkan 21.20. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, partisipasinya luar biasa malam hari ini, diskusinya, sharingnya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan saya tutup, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Saya kembalikan kepada moderator Mas Rosyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta. Jadi materi pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Jaya hari ini cukup luar biasa. Jadi trainer of trainer, pelatihan yang dilakukan untuk melatih para karyawan di perusahaan atau organisasi supaya menjadi trainer yang handal. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang
ingin atau berkesempatan untuk menjadi trainer, semoga menjadi trainer yang ada berkualitas, sukses dan terinspirasi. Jadi seorang training of trainer itu sangat profesi yang sangat penting. Jadi untuk menciptakan kinerja karyawan yang ahli dalam berkembang, maka dibutuhkanlah seorang trainer yang berkompeten atau memiliki sertifikasi di bidang training of trainer. Akhir kata pada sesi hari ini, pada section pada malam hari ini, saya perwakilan dari manajemen MTC apabila ada kekurangan atau kelebihan. Saya sebagai wakil manajemen MTC, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jaya Wahyu yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaya. Saya tutup dengan ucapan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya pamit mundur semuanya, sukses semuanya. Ya Pak Jaya, makasih banyak Pak ilmunya Pak. Banyak Pak. Sehat selalu Pak Jaya. Semuanya, assalamualaikum. Sukses selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya. Baik, untuk link absensi saya share di grup ya. Iya, Mas, sudah Bapak. Ada di grup Mas. Alhamdulillah jazakallah Mas. Oke Pak, baik-baik. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, sudah saya share ya. Silakan diisi. Dan bagi sertifikat nanti akan di share di akhir sesi training nanti. Atau hari terakhir. Baik, Pak dan Ibu izin live.